Halo, selamat datang di vlog Yuda Gani Mobil. Hari ini saya sedang di Jati Bening di daerah Bekasi. Rencananya saya mau cek 2 unit. Pertama pesanan Pak Yuda dari Garut. Pak Yuda ini pesan Chevrolet Spin varian LTZ bensin mulai tahun dari 2013 sampai 2015. Alhamdulillah saya mendapatkan informasi di daerah Bekasi ini. Kemudian yang kedua, pesanan Pak Abdi dari Jakarta Selatan. Pak Abdi ini pesan Daihatsu Sirion mulai tahun dari 2010 sampai 2013. Kebetulan unitnya juga ada di Bekasi, di dekat dari unit Spin LTZ ini. Mudah-mudahan hari ini bisa kebawa pulang 2 ekor. Hari ini saya bersama my tim. Di samping saya ada Mas Arya, kemudian di belakang ada Mas Irul. Oke, terus ikuti video ini. Seperti biasa, jika unitnya kambil, saya akan bawa pulang, kemudian saya akan review di rumah saja. Pengecekan mobil pesanan Pak Yuda dari Garut sudah beres. Pertama untuk eksterior, catnya keseluruhan masih ori, hanya bumper depan dan bumper belakang sudah pernah dicat ulang, itu wajar. Dan untuk kondisi catnya itu jika saya lihat semuanya masih bagus, hanya ada baret-baret halus saja di sisi-sisi pintu bagian belakang, tidak ada bekas nabrak. Dan untuk interior, joknya itu disarung semuanya, tetapi orinya itu masih ada, fabriknya itu masih ada. Jika saya lihat plafonnya itu ada sedikit memang kotor di bagian belakang. Kemungkinan jika joknya sarungnya dilepas itu juga mungkin ada kotor. Jadi saya akan sarankan ke Pak Yuda untuk interior di salon kira-kira 200.000. Dan untuk odometernya, kilometernya di 61 ribuan. Tetapi memang servis rekornya itu tidak ada. Jadi tidak ada data penggantian oli transmisi matic itu tidak ada. Jika data untuk mengganti oli mesin itu ada. Kemudian ban juga semuanya bagus. Dan untuk kaki-kaki juga sudah saya coba, sudah saya test drive, bagus. PR-nya itu hanya satu di bagian mesin, itu ada rembes memang di bagian tengah-tengah. Itu karena ada covernya, jadi saya tidak bisa melihat lebih detail ya. Jadi harus dibuka dulu, harus dibawa ke bengkel, dicek dulu apakah dari cover valve atau tutup klep, kalau itu 500.000. Tapi jika pahitnya harus ganti seal kerkas, itu sekitar 1.500.000. Yang fatal itu tidak ya, karena sudah saya lihat, sudah saya pegang itu oli mesin, kecuali oli transmisi matic ya, baru bisa jadi dari seal converter. Itu sangat mahal karena harus membuka gearbox matic, kemudian harus beli packing set, itu perkiraan 4 jutaan. Jadi jika ada oli mesin, kemungkinan dari seal kerkas 1.500.000 atau dari cover valve saja yang 500.000. Ini juga saya akan ajukan ke Pak Yuda, apakah setuju dengan kondisi seperti ini, dibantu perbaikan dengan saya. Jadi semuanya saya akan ajukan dulu. Jika oke, saya akan bawa pulang mobilnya, dan jika tidak oke, saya akan balik kanan pulang. Terima kasih banyak Pak, tawaran saya sudah dikasih, semoga berkah. Barangkali ada kata-kata yang mau disampaikan. Ya biar berkah mobilnya buat Mas Yuda, buat konsumennya juga berkah, biar lancar lah semuanya ya, buat channel YouTube-nya sukses. Amin. Alhamdulillah Chevrolet Spin varian LTZ pesanan Pak Yuda sudah kita bawa pulang.
Kita akan lanjut cek Daihatsu Sirion pesanan Pak Abdi dari Jakarta Selatan. Mudah-mudahan unitnya minim sekali PR dan bisa kebawa pulang 2 ekor malam ini. Pengecekan mobil pesanan Pak Abdi dari Jakarta Selatan sudah beres. Pertama yang akan saya bahas eksteriornya. Untuk catnya semuanya masih full ori, bumper depan ori, kemudian bumper belakang, pintu semuanya ori. Tetapi ada perbaikan di bumper depan bagian kiri, itu harus disol karena baretnya dalam. Kemudian di bagian triplang bagian kiri, itu ada penyok dan ada baret. Dan sekarangnya di stiker kanan kiri. Jadi bagian kiri itu harus diperbaiki, kemudian di bumper belakang itu hanya ada sedikit baret di bagian kiri. Ini jika ingin diperbaiki yang jelek-jelek saja, itu sekitar 2 juta di sol-sol. Untuk mobil ini karena catnya masih full ori, itu tidak ada bekas nabrak. Kanan, kiri, depan, belakang semuanya aman. Tetapi jika Pak Abdi ingin mempertahankan cat orinya, ya tinggal dipoles saja, dibiarkan yang baret-baret, tidak terlalu banyak juga baret-baretnya dan masih enak sekali dilihat. Untuk yang di bagian triplang juga, karena posisinya dia di bawah pintu itu tidak terlalu kelihatan. Jika dilihat lebih detail baru dia terlihat penyok. Kemudian interiornya rapi, ori, joknya juga fabric masih utuh, tetapi memang ada sedikit-sedikit kotor di jok. Karena jika saya lihat bekasnya dia disarung kemudian dibuka. Untuk plafonnya, door trimnya semua bersih dan utuh. Kemudian kaki-kaki juga sudah saya coba, senyap, tidak ada perbaikan. Dan untuk transmisi maticnya juga sudah saya coba mulai dari mesin dingin sampai saya test drive. Dan untuk mesin memang ada sedikit rembes dari karter. Jika saya lihat dari situ, karena di gearbox maticnya dia tidak ada rembes. Sekitar 1 juta untuk penggantian packing karter. Kalau menurut saya rembesnya itu wajar ya, artinya tidak mahal untuk diperbaiki. Kecuali rembesnya dari gearbox matic yang harus membukanya, kemudian beli packing set itu bisa 4 juta. Jika ini sekitar 1 juta beres. Kemudian untuk kilometernya dia di 99.000. Jika saya lihat dari penggantian olinya, waktunya ganti oli memang untuk oli mesinnya. Oli transmisi maticnya di 128.000. Kemudian velg juga sudah diganti, velg alloy dan kondisi bannya 65%. Kemudian pajaknya mepet bulan 7 2021. Itu sudah saya total berikut dengan ACC KTP karena KTP-nya belum diblokir. Totalnya 2.400.000. Mobil ini tangan kedua, fakturnya masih ada. Saya akan ajukan semuanya ke Pak Abdi, apakah dibungkus dan dibantu perbaikan dengan saya juga bisa. Jika sudah beres semua baru saya akan kirim ke Jakarta Selatan. Jika Pak Abdi oke dengan kondisi mobilnya, saya akan bungkus dan saya akan bawa pulang. Tetapi jika Pak Abdi carinya yang istimewa, lebih bagus daripada ini, saya akan balik kanan pulang. Alhamdulillah setelah menunggu jawaban dari Pak Abdi mau dengan kondisi mobilnya. Dan alhamdulillah transaksinya juga sudah beres. Terima kasih banyak Pak, tawaran saya sudah dikasih, mudah-mudahan berkah. Buat Mas Gani, terima kasih ya, untuk transaksinya berjalan lancar. Dan untuk Mas Abdi, semoga unitnya awet ya, bermanfaat buat keluarga. Uang yang saya terima juga berkah buat keluarga saya. Intinya semoga awet, berkah buat keluarga, dan insya Allah amanah.
Alhamdulillah mobil pesanan Pak Yuda dari Garut dan Pak Abdi dari Jakarta Selatan sudah mendarat di rumah. Di video ini saya akan membahas kondisi mobil pesanan Pak Yuda saja. Untuk Daihatsu Sirion varian D transmisi matic tahun 2012 pesanan Pak Abdi. Nanti saya akan buatkan video part 2. Oke, langsung saja. Mobil yang di samping saya ini pesanan Pak Yuda dari Garut. Mobil ini adalah Chevrolet Spin varian LTZ bensin transmisi matic, letternya B, Bekasi, pajaknya bulan 7 2021 dan untuk kalengnya 2022. Oke, langsung saja saya akan bahas kondisinya. Ini untuk kondisi bagian depannya. Untuk headlamp bagian kiri utuh, hanya di dalamnya dia ada baret sedikit seperti ini. Ini tidak terlihat dan tidak masuk air. Dan untuk headlamp bagian kanan juga masih utuh, tidak ada pecah. Kemudian untuk fog lampnya kiri dan kanan utuh, tidak ada pecah. Dan untuk kondisi kap mesinnya juga bagus kondisinya. Dan ini untuk kondisi bumper depannya. Nah, bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya bagus. Bagian kanan juga bagus. Untuk kondisi spion bagian kiri catnya bagus, hanya ada baret-baret halus. Dan bagian kanan bagus, hanya ada baret-baret halus saja. Kemudian di bagian kaca ini juga tidak ada silen. Dan untuk kondisi cat bagian atapnya juga masih bagus. Dan ini untuk kondisi bagian samping kirinya juga bagus kondisi catnya. Dan ini untuk kondisi bagian belakangnya. Untuk stop lamp bagian kanan utuh, tidak ada pecah, dan bagian kiri juga utuh, tidak ada pecah. Kemudian untuk kondisi cat bagasinya juga bagus, hanya ada baret-baret tipis. Dan ini untuk kondisi bumper belakangnya. Ini juga sudah pernah dicat ulang. Kondisinya bagus, hanya ada baret-baret halus saja. Dan ini untuk kondisi bagian samping kanannya. Juga kondisinya bagus, hanya ada baret-baret halus wajar. Pilar A bagian kanan utuh. Dan ke atas ini catnya masih ori. Pilar B catnya masih ori. Dan ini untuk sealer pintu bagian pintu kanan depan juga masih utuh. Bagian ini juga masih utuh, dan ini untuk sealer pintu bagian kanan belakang juga masih utuh. Untuk pegas hidrolisnya kanan dan kiri masih bisa menahan bagasi. Kemudian ini untuk kapasitas bagasi belakangnya ketika jok saya lipat. Di sini bersih, dan untuk toolkit dan ban serep itu ada di bawah sini. Untuk kondisi ban serepnya juga bagus sekali. Ini 90% dan di atasnya toolkitnya. Kemudian ini untuk sealer bagasi belakangnya juga masih utuh. Dan ini untuk tulang belakangnya juga masih utuh. Di sini masih presisi. Bagian ini juga masih utuh, kondisi catnya bagian ini juga bagus. Dan ini untuk sealer pintu bagian belakang kiri juga masih utuh. Pilar A bagian kiri juga masih utuh. Bagian ini utuh. Dan ini untuk sealer pintu bagian kiri depan juga masih utuh. Dan ini untuk sealer kap mesinnya juga masih utuh.
utuh, dan ini untuk apronnya juga masih utuh, titik-titik pabrikannya. Untuk kondisi eksterior, catnya masih banyak sekali orinya dan beberapa memang sudah pernah dicat ulang. Untuk pengecatan ulangnya juga rapi, tidak belang. Dan untuk kondisinya, kalau menurut saya tidak ada perbaikan, hanya ada baret-baret halus saja. Mobil ini depan, belakang, kanan, kiri semuanya aman, tidak ada bekas nabrak. Velgnya masih ori, 15 inci dengan profil ban 195/60R15. Ban depan bagian kanan ini bagus, kira-kira 85%. Ban belakang bagian kanan ini juga bagus, kira-kira 80%. Ban belakang bagian kiri ini juga bagus, kira-kira 80%. Ban depan bagian kiri ini juga kira-kira 85%. Saya akan lihat interiornya. Kuncinya dapat satu seperti ini, masih ori, masih bawaannya, terintegrasi dengan remote. Remote-nya juga masih aktif. Dan ini untuk door trimnya juga masih utuh. Kemudian ini untuk plafonnya juga masih utuh. Dan joknya dia aslinya fabric ya, ini hanya di sarung. Fabricnya itu masih ada dalamnya. Ini tidak permanen. Kemudian ini untuk door trim belakangnya, jok baris keduanya. Nah, jok aslinya itu ada di sini ya. Nah, ini jok aslinya. Kemudian ini untuk baris ketiganya. Untuk plafonnya itu hanya ada sedikit-sedikit kotor ya, jika dilihat lebih dekat baru terlihat, tetapi overall masih bersih kalau menurut saya. Kilometernya 61.000 jika saya lihat dari kondisi setir yang masih kulit jeruk, kemudian masih kenceng, kemudian tuas transmisi maticnya juga dia ada kulit jeruknya, tidak botak. Dan satu lagi di bagian pedal ini ya, nah ini juga bisa jadi ciri-ciri jika sudah kilometernya tinggi, itu biasanya di sini juga akan botak. Dan ini masih rapi, kemudian interior juga bisa dilihat sendiri rapi. Jadi kilometernya kalau menurut saya tidak diputar-putar, meskipun mobil ini untuk servis recordnya itu tidak ada ya. Dan indikator semuanya masih hidup di cluster. Saya akan ulangi lagi. Nah, ini engine check, tekanan oli, aki, seat belt, kemudian airbag, ABS. Di atas ini ada suhu panas mesin, part brake. Saya akan startup. Saya akan menutup pintunya. Bagus ya, ketika mesin hidup, indikator cek engine, tekanan oli, aki semuanya mati. Itu tandanya kelistrikannya normal. Saya akan coba AC-nya. Power window bagian driver aktif, bagian kiri aktif, bagian kiri belakang aktif, bagian kanan belakang juga masih aktif. Saya akan coba electric mirrornya. Electric mirror bagian kanan aktif, bagian kiri juga aktif, semuanya berfungsi dengan baik. Ini untuk layout dashboardnya utuh, tidak ada pecah-pecah. Kemudian head unitnya dia masih bawaannya double din lama, aktif. Dan untuk AC-nya juga sangat dingin sekali. Untuk AC belakangnya juga sangat dingin sekali, sudah saya coba. Dan untuk transmisi maticnya juga sempurna, sudah kita coba mulai dari mesin dingin sampai test drive, sampai panas normal. Dan ini untuk power steeringnya juga enteng, saya memakai tangan kiri. Klaksonnya juga aktif. Dan ini untuk wipernya juga masih aktif, airnya masih berfungsi. Untuk wiper belakangnya juga aktif. Kemudian untuk lampu-lampu sen, lampu dim, fog lamp semuanya sudah saya coba aktif. Seperti biasa mengecek bekas banjir atau tidak, kita lihat karpet lantai dasarnya. Nah, ini memang ini di sarung ya, dan ini karpet lantai dasarnya masih utuh. Jok-jok ini juga perhatikan, ini tidak ada karat. Dan yang pasti di dalam sini, nah besi yang ada di sini ya, itu sangat bersih sekali. Mobil ini aman sekali, tidak bekas banjir. Dan ini untuk suara mesinnya. Suara mesinnya masih halus. Saya akan membuka ini seperti biasa. Tidak ada asap keluar ya.
Kemudian mesin bagian atas itu memang kering ya, kering sekali. Dan untuk bagian kolong, di sini ada cover ya. Jika bagian gearbox itu tidak rembes di bagian ini bisa jadi dari cover valve. Dia dari tutup klep itu turun ke bawah. Kemudian bisa jadi juga dari seal krek as. Jadi antara dua itu sudah pasti. Kecuali rembesnya dari seal converter ya, di sini sudah saya pegang bukan oli matic. Jadi ini oli mesin. Jika dari tutup klep atau cover valve itu 500.000 beres. Tetapi jika dari seal krek as itu 1.500.000 beres. Pak Yuda juga minta ingin diperbaiki. Jadi mobil ini akan saya perbaiki dulu. Kita akan ganti seal krek asnya atau packing tutup klepnya. Nanti akan kita cek dulu. Baru setelah beres kita antar ke Garut mobilnya. Kemudian untuk penggantian oli mesin itu di 65.000 km ada datanya. Dan untuk penggantian oli transmisi matic itu memang tidak ada service recordnya. Tetapi ownernya bilang itu bulan 2 kemarin diganti oli transmisi maticnya. Jika saya lihat dari dipsticknya memang masih merah, belum putih. Tetapi karena tidak ada service recordnya, saya sarankan ke Pak Yuda nanti kira-kira penggantian oli ketiga kali itu diganti saja oli transmisi maticnya. Jadi teman-teman, jika ada yang mau pesan mobil seperti Pak Yuda ini, Chevrolet Spin varian LTZ, bensin, transmisi matic atau transmisi manual mulai tahun dari 2013 sampai 2015, itu siapkan dana 85 juta. Itu semuanya sudah cukup berikut dengan jasa saya. Kemudian jika ada perbaikan unit baru dapat itu biasanya ada, itu juga sudah cukup dengan dana tersebut yang saya ajukan. Tetapi jika ada sisa dana itu nanti saya akan kembalikan karena semuanya ada hitungannya. Pesan mobil di saya itu tidak all in. Jasa saya 1.500.000, kemudian pengambilan unit dari Cilegon ke Bekasi 550, semuanya itu ada hitungannya. Jadi jika ada sisa dana itu saya akan kembalikan. Oke, terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Yang baru tahu channel ini silahkan subscribe channel Yuda Gani Mobil jika belum. Tekan juga loncengnya agar tidak ketinggalan di video-video saya berikutnya. Kemudian follow juga Instagram saya @yudaganimobil agar tahu update mobil-mobil yang akan saya share berikutnya. Dan untuk nomor telepon saya bisa dilihat di sini. Ini nomor hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube dan di bio Instagram. Ini juga ada WhatsApp-nya. Silahkan ping saya, nanti saya akan balik. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.